Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaryani, NIM 1920100051. Di sini saya ingin membuat video tentang hafalan 10 hadis. Hadis yang pertama yaitu mencari ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni ribaha, akhrijuhu Abu Dawud. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dari suatu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari harta, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga besok hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang kedua yaitu keutamaan mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji, akhrijuhu at-Tirmidzi. Qala Abu Isa, hadza hadisun hasanun gharibun wa rawahu ba'duhum falam yarfa'hu. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia di jalan Allah sampai ia pulang. Abu Isa berkata, hadis ini hasan gharib, dan sebagian dari mereka meriwayatkannya, tetapi tidak dimarfu'kan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu anqata'a 'amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw walidin shalihin yad'u lah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat yaitu tidak melalaikan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbatu bin Amirul Juhaini radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ulima ramya summa tarakahu falaysa minna aw faqad asa, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Uqbah bin Amir al-Juhaini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah diajari panah memanah, apabila ia meninggalkannya, maka ia tidak termasuk umatku, dan sungguh ia durhaka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima yaitu tekun belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama masalu sahibul Qur'an kamasalil ibli mu'aqqalati in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, rawahul muttafaqun alaih. Artinya yaitu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang menguasai Al-Qur'an yaitu seperti unta yang terikat. Apabila ia memperhatikannya, maka ia akan tertahan, dan bila ia membiarkannya, maka lepaslah ia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang keenam yaitu kesuksesan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah
yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha dzikrullahi wa ma walahu wa alima aw muta'allim. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah dunia ini terkutuk dan semua yang ada di dalamnya juga terkutuk kecuali zikrullah dan yang dicintainya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan berkata hadis ini hasan. Hadis yang ketujuh yaitu cita-cita pelajar. An Abdullah bin Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bil fitnatayn rajulun annahu Allah ma lafasul ta'ala halaknihi fil haqqi wa rajulun annahu Allah hikmatah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak iri diperbolehkan kecuali kepada dua orang, seseorang yang diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ia membelanjakannya untuk jalan kebenaran, dan seseorang yang diberikan Allah ilmu bermanfaat kemudian ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kedelapan, guru sebagai mediator. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadul ilma wa yazharul jahlu wal fitnatu wa yaqsurul haraju qila ya Rasulullah wa mal haraju faqala hakaza biyadi faharun fahakana ka'annahu yuridul qatlah. Akhrajahu al-Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dicabut ilmu tanpa kebodohan, banyak bencana fitnah dan banyak haraj. Sebagian sahabat bertanya, hai Rasulullah, apakah haraj itu? Beliau menjawab, begini dengan tangan beliau, kemudian gerakan-gerakan tangannya seolah ingin membunuh. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang ke-9 yaitu usia belajar dan hukuman. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinina wa daribuhum alaiha wa hum abna'u 20 wa fariqu bainahum fil madaji. Rawahu Abu Dawud. Dari Amir Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yaitu tentang penyampai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmi alimahu summa katamahul jimma yaumal qiyamati bilijani min nari wa fil baba an Jabirin wa Abdullah bin Amrin qala Abu Isa hadisun Abi Hurairah hadisun hasan. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu, maka nanti pada hari kiamat ia akan dikendalikan dengan tali kendali dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.